Baiknya naik aja ya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir. Kita sama-sama melihat ini dulu. Nanti setelah itu barangkali ada kesempatan tanya jawab. Mau nanya apapun silakan. Tidak ada pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang kadang-kadang dirasa agak konyol juga silakan saja. Tidak ada masalah. Mudah-mudahan kami yang di sini nanti bisa menjawab. Ya, nama saya Clay Bala dari Asosiasi Teknik Grafika dan Media Indonesia, dan kami juga di Badan Standarisasi Nasional. Saya bertindak sebagai ketua dari Komite Teknis 3701 untuk bidang teknologi grafika. Sekedar mengiklan bahwa BSN sudah membuat 35 SNI untuk teknologi grafika. Lumayan banyak ya Pak Iben ya. Ya baik, kita jalan. Pertemuan GDP di Indonesia, ya silakan. Tahun 2024 ada yang memperkirakan 4,9, ada yang mengatakan 5,1. Ya oke, kita ambil tengahnya nggak apa-apa. Tahun 2025 naik katanya. Dan ada yang mengatakan bahwa 5,2% itu sebenarnya kecil. Tetapi ya alhamdulillah Indonesia ternyata lebih baik dari banyak negara lain di dunia. Jadi pertumbuhan 5 atau 5,2% itu kalau dibandingkan negara lain, Indonesia masih beruntung. Mudah-mudahan. Lanjut. Pak Prabowo punya tekad. Kita harus tumbuh 8% untuk mencapai 2045 Indonesia emas. Kalau tidak, kembali dulu, kalau tidak 8%, maka tahun 2045 Indonesia tidak keluar dari middle income trap. Middle income trap artinya kalau kita punya masyarakat yang pendapatannya dianggap sebagai middle income, kelas menengah, itu menurut Pak Prabowo masih kurang baik. Kita harus lewat itu. Jadi jangan di middle income gitu. Kita harus di high income. Nah, tahun 2045 harus terjadi. Untuk terjadi harus 8%. Tetapi ahli ekonomi mengatakan bahwa tahun depan belum bisa. Ya, tahun depan tadi kan angkanya 5,2. Tahun 2026 mudah-mudahan 7% tercapai. Supaya tahun 2027 bisa 8% dan seterusnya. Ya diharapkan tentunya lebih dari ini. Ya berharap silakan, berusaha pasti. Lanjut. Ini pertumbuhan GDP Indonesia kalau dibikin dalam bentuk grafik lebih gampang melihatnya. Terus ada faktor pendorong. Bonus demografi. Bonus demografi artinya kelompok yang diharapkan bisa produktif di Indonesia masih banyak, ya itu dilihat dari usia. Kemudian Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah. Alhamdulillah kita diberikan banyak, ada nikel, minyak masih ada walaupun nggak banyak amat, gas masih ada, batu bara juga yang mungkin 70 tahun lagi katanya akan habis. Yang paling penting kita punya faktor pendorong yang bawah itu, semangat. Ya kalau presidennya semangat, kita semangat juga dong. Ya, semangatnya Pak Prabowo menurut saya sih luar biasa. Jadi kita ikut. Lanjut. Sayangnya memang ada faktor penghambat. Jadi di luar sana itu banyak negara seperti tadi saya katakan bahwa pertumbuhan Indonesia relatif bagus gitu. Di banyak negara ada ketidakpastian. Di sana masih ada perang Ukraina dengan Rusia. Yang di Timur Tengah juga kita tahu gejolak bagaimana nasibnya saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang membuat adanya ketidakpastian global. Saya nggak tahu kita bisa optimis atau tidak. Presiden Trump katanya kalau beliau naik jadi presiden maka perang di banyak tempat itu akan berhenti. Ya doa kita sama, mudah-mudahan berhenti karena perang pasti tidak baik. Pada saat kita mau bertumbuh, kita mengharapkan bisa menjual produk kita ke negara lain, ke masyarakat lain. Tetapi karena pertumbuhan rendah dari mitra dagang kita di negara-negara lain, jadi ada sedikit kesulitan di situ.
Tinggal bagaimana kita mempromosikan dan mengatakan kepada mereka bahwa ya memang produk kita dibutuhkan oleh mereka. Mudah-mudahan. Sementara di dalam negeri juga masih banyak yang mengatakan bahwa masyarakat kita daya belinya sekarang sedang rendah. Ya nggak enak dengarnya. Tapi kalau memang faktanya begitu, apa boleh buat. Mudah-mudahan tahun depan barangkali lebih baik, dan tahun depan itu tinggal beberapa hari lagi. Ada upaya yang harus kita lakukan. Sayangnya saya nggak bisa gedein ini karena agak banyak tulisannya. Investasi itu ada infrastruktur, manufaktur, dan sektor energi, ya pastilah itu pemerintah mengusahakan. Yang dimerahkan ini justru yang penting tapi nggak kelihatan gitu. Peningkatan mutu SDM. SDM kita katanya pendidikannya tidak terlalu baik. Ya ini tantangan yang berat. Ya mudah-mudahan teman-teman seperti ada Pak Hendra, ada Pak Usman yang bisa halo-halo, ada dari majalah Vertikal, halo-halo kepada masyarakat Indonesia supaya ya belajar. Saya masih aktif mengajar di Trisakti dan sekarang sedang mendorong sekolah Flexo. Kalau Flexo School ini jadi, insya Allah tahun depan kita mulai beroperasi untuk mencetak operator dulu pada tahap pertama. Nanti setelah itu baru kita integrasikan ke dalam kurikulum formal. Oke, inovasi dan teknologi ini juga sering sekali disebut, dan yang paling penting stabilitas politik dan keamanan. Kalau di dalam negeri stabilitas politik dan keamanan kita jelek, pasti untuk perkembangan susah. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa membuat ini stabil, dan tentunya masyarakat biasanya prosentasenya di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita 8%, ya mudah-mudahan benar kata Pak Mugi di atas 10% perkembangan untuk cetak. Dan cetak itu motornya digital dan kemasan tangan. Ada hot issues yang harus kita waspadai, kita lihat, kita ikuti. Generative AI, ya ini pasti udah banyak yang tahu. Kemudian sustainability. Dalam beberapa seminar atau workshop yang terakhir di Jakarta, Pak Hendra pasti ngikutin isunya. Semua menyebutkan sustainability. Ada yang pasang gede-gede di judul gitu. Lalu ada yang mengatakan itu jangan hanya wacana, lakukan yang benar. Ya, untungnya di Indonesia sudah mulai banyak, dan ada riset yang mengatakan bahwa di luar sana ternyata generasi mudanya yang 45 tahun ke bawah ini yang lebih aware akan sustainability. Saya mudah-mudahan masuk di golongan bawah 45. Setuju Pak ya? Ya kita ya. Ya. Kalau ada yang bilang di atas 60 jangan ngaku Pak, di bawah 45 gitu ya. Oke. Kemudian ada automation, ya pasti tidak diingkari, dan Pak Beni pasti nanti bisa nambahin juga di sini, termasuk digitalisasi. Digitalisasi itu dikatakan bahwa ada digital transformation. Kalau dulu yang kita lakukan secara manual atau mekanikal, sekarang berubah menjadi digital. Kemudian ada juga cloud based. Ini Alibaba kayaknya aktif banget ya. Ya. Sampai kalau nggak salah yang KPU itu pakainya punya Alibaba ya, benar? Ya. Ada disruption. Nah ini yang seringkali tidak mengenakan, karena kita dengar cerita mengenai Kodak yang dulu mengembangkan kamera dengan sangat hebat. Kemudian pada saat orang mengatakan bahwa kamera harus digital, Kodak bilang enggak, biarin pakai film aja, karena kita jualan filmnya banyak katanya. Ya, tiba-tiba orang semua tidak pakai film, perusahaannya ya mau nggak mau pasti jadi goncang juga. Ya. Itu karena disruption. Dan kita menghadapi regulasi yang berubah terus. Salah satunya juga karena yang tadi atau automation, sustainability dan lain-lain itu menyebabkan peraturan-peraturan yang ada harus berubah. Sayangnya kalau peraturan ini berubahnya terlalu cepat, kitanya jadi bingung. Tapi ya udah, yang penting siap-siap saja. Lalu ada yang sering juga disebut orang sekarang ESG, Environmental, Social and Governance. Ya, oke. Ini sekedar membangun awareness kita bahwa ada yang seperti ini. Tantangan pertama, masalah keberterimaan produk cetak, terutama terkait dengan mutu atau kepatuhan atau kesesuaian terhadap standar.
Nah, ini yang berat sebenarnya di Indonesia. Kita banyak berbicara mengenai mutu cetak, tetapi pada saat ngomong standarisasi cetak, kemarin saya berbicara mengenai itu juga di sini. Ya, ternyata masih banyak yang belum tahu apa perlunya standar. Untungnya menyenangkan, kemarin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa di level operator ternyata standar itu menyenangkan karena itu memudahkan pekerjaan mereka. Justru dianggap hambatan dari atasannya karena perlu modal yang gede. Ya. Nah, ternyata di luar negeri ada yang mengatakan gini, itu dimodali apa sih? Kalau di Indonesia saya hitung yang paling mahal adalah digital proof dengan softwarenya dan alat ukur spektrodensitometer. Itu total kira-kira investasinya 300-an juta. Saya katakan pada beberapa teman, kalau cuma 300 juta kalian dengan omset kira-kira 5M atau 8M sebulan gitu, itu sebulan juga ketutup kok. Begitu kita mulai terapkan standar ini, peningkatan omsetnya pasti jauh lebih dari itu. Dan setiap peningkatan omset itu tidak memakan overhead lagi, karena overheadnya sudah tertutup. Jadi peningkatan offset itu persentase profitnya gede. Oke, lanjut. Ini standarisasi. Yang SNI cetak seperti saya sebutkan tadi, kita sudah punya SNI ISO 2846-1 itu mengenai warna dan transparansi tinta proses cetak litografi offset. Ada SNI ISO 15397 mengenai komunikasi sifat kertas. Jadi pada saat kita mau membeli kertas atau kita mau menjual kertas, maka ada beberapa parameter yang harus kita nyatakan supaya di dalam proses jual belinya tidak ada yang merasa tertipu. Berikutnya 22934 itu mirip dengan kertas, tetapi ini untuk tinta cetak. Kalau mau beli SNI-nya menurut saya ini murah sekali. Saya nggak ingat persisnya, tetapi yang 15397 itu kalau nggak salah harganya hanya 75.000 beli SNI-nya. Kalau dosen atau mahasiswa itu bisa dapat diskon 50%. Senang ya? Ya hampir nggak ada duitnya. Kalau cuma 37,5 itu mungkin makan di dalam satu porsi sudah lebih dari itu. Ya, lanjut. Secangkir kopi. Standarisasi tentang mutu cetak itu seri SNI ISO 12647. Ada DAS 1, DAS 2, 3, 4, 5 sampai 9. Yang DAS 2 itu mengenai offset, yang 3 mengenai cetak koran, kemudian DAS 4 grafur, lalu screen printing, DAS 6 itu mengenai flexo. Tentang pengukuran kita punya SNI ISO 13655. Kalau menggunakan spektrofotometri maka ini standarnya. Coba dipelajari. Lanjut. Saya masuk ke tantangan kedua, peningkatan mutu SDM. Mestinya ini tadi ditempatkan di pertama ya. Ya, SDM kita yang harus dikembangkan dengan sangat cepat. Mudah-mudahan Menteri Pendidikan Tinggi yang sekarang itu bisa segera bergerak supaya pendidikan SDM kita jadi lebih baik. Beliau sering sekali mengatakan ini, ya, bahwa tidak mungkin yang 8% terkejar tanpa pendidikan SDM yang baik. Jadi Pak Satrio itu beberapa kali ngomong ke wartawan bahwa mau ngejar yang 8% pendidikan. Jadi ya kemudian ada ekonom yang nanya, langsung nanyanya ke Pak Prabowo di satu forum. Saya ingat kalau nggak salah yang bawakan Ibu Apriliani ya. Ya Pak, gimana kalau beasiswa untuk S2, S3 diperbanyak? Pak Prabowo bilang, sekarang LPDP kita itu baru terpakai 60%. Waduh, berarti beasiswanya ada, tapi nggak dipakai, gimana? Jadi pemerintah sudah bukan hanya niatkan, tetapi sudah melakukan menambah dana untuk pendidikan, nggak dipakai, ya sayang. Ya ada yang ini nanti ya, lanjutkan sampai S2, S3 pakai LPDP-nya. Oke, ada variabilitas produk yang tidak diinginkan. Jadi pada saat kita memproduksi, misalnya memproduksi ini, kalau nanti Pak Hendra nyetak buku ini 1000 biji tapi merahnya lain-lain,
Ya orang bilang ini bukunya palsu. Oke, pencapaian standar mutu tadi sudah diceritakan, termasuk kemampuan komunikasi dengan bahasa yang tepat. Ada yang mengatakan, kalau saya mau membeli barang, orang sana berbahasa Jepang, bahasa Cina, atau bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia. Saya sebagai pembeli pasti dilayani. Tetapi kalau saya mau menjual barang, maka saya harus pandai berbicara bahasa dari pembeli. Ya, apakah itu benar? Kita buktikan di dalam nanti. Lanjut. Saya dapat ini dari ESCO. Lihat ini sumbernya ESCO. Sebenarnya ini masih panjang ke bawah, dan ternyata yang berikutnya di sini di bawahnya ini AI. Jadi ternyata kalau dilihat dari Fokus 2025 hasil surveinya ESCO, AI itu tidak penting-penting amat. Yang penting itu keberlanjutan lingkungan, sustainability tadi. Ya. Jadi ya teman-teman, tolong nanti kita sama-sama mulai perhatikan sustainability. Bisa kita lakukan atau tidak? Barangkali butuh sedikit cost, ya, karena misalnya yang dibilang nanti sana nggak boleh pakai plastik, terus pakai kantong kertas, lebih mahal kantong kertas. Ya, jalan tengahnya di mana kita cari sama-sama. Kalau SDM, jumlah dan mutu ya kita sudah sama-sama paham. Transformasi digital dan otomasi tadi sudah disebutkan. Kecepatan dalam pengertian speed to market. Jadi pada saat kita menyiapkan satu produk, seberapa cepat produk ini bisa sampai ke pasar. Pemangkasan margin, kuno. Susah Pak, kami jual marginnya harus dikecilin supaya bisa bersaing. No, enggak. Kita carikan jalan, kita bersaing dengan mutu, bukan dengan pemangkasan margin. Ya, ya Pak. Setuju Pak Iwan. Ya, perubahan regulasi tidak bisa kita lawan. Dengan perubahan situasi, mau tidak mau, regulasinya pun harus diubah. Kita punya satu daftar yang harus dilakukan. Ini juga, ya, saya kebetulan banyak cocok dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sering ngomong STEM, pendidikan, STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini basic yang paling perlu. Sekarang itu kalau ngomong disruption, nanti kita belajar ini, tahu-tahu 2 tahun, 3 tahun berikut sudah tidak dipakai lagi ilmunya. Kita harus belajar lagi yang lain. Gampang, kalau kita punya STEM yang kuat, gampang. Karena dengan STEM yang kuat, kita bisa masuk ke yang kedua, belajar. Ada reskilling, maksudnya skill yang sudah kita miliki dulu dipertajam lagi, atau upskilling, skillnya itu levelnya kita naikkan. Ada cukup banyak bacaan yang bisa kita cari mengenai good standardization practices, artinya bagaimana kita bisa masuk ke dalam standarisasi, bagaimana kita bisa masuk ke regulatory. Jadi good regulatory practices. Ini mestinya terutama orang-orang pemerintah yang berbicara mengenai itu. Saya mau munculkan satu pertanyaan, bagaimana memanfaatkan AI? Banyak sekali teman-teman yang ngomong kita harus pakai AI. Ya nanya dong, nanti Pak Beni aja yang suruh jawab. Gimana sih caranya manfaatin AI dalam percetakan? Pak Hendra pasti sudah punya jawaban juga. Ya, lanjut. Tantangan ketiga adalah hilirisasi, mengekspor barang cetakan, inovasi produk cetak terutama untuk kemasan. Bisa kita ekspor kalau inovasinya bagus. Tanpa inovasi jangan ngomong ekspor. Tapi ingat, jangan inovasi tanpa standar, nggak kena. Ya, oke, kita lihat sama-sama. Data BPS. Nah, Bapak Ibu tolong waspadai. Kita itu mengekspor kertas hampir 400 juta ton. Ya, beratnya hampir 500 juta ton. Berarti harga per kilonya kira-kira hanya $0,8. Iya Pak Iwan ya. Per kilogram kertas yang kita kirim itu harganya kira-kira hanya $0,8 1 kilonya. Kita maunya yang ini, hilirisasi kan. Jangan kertas putih yang diekspor, kita ekspornya barang cetakan. Ekspor kita selama 2024 2,4 juta ton. Kalau orang Jawa Barat bilang karunia pisan gitu, kesian amat.
kok cuma 2,4 juta ton. Jadi kalau dibandingkan ini hampir-hampir 1/200. Jadi kertas yang kita impor dengan ada cetakannya hanya sedikit sekali. Padahal harganya, kita lihat 2,4 juta kita bagi dengan 355, ini kiloannya. Per kilonya berapa? $6. $6. Jadi dari kertas ke cetakan ada kelebihan $5. Misalnya Pak Iwan, cetakan ini kita naikkan, dari sini kita ambil separohnya 200 juta ton. Kaliin $5 yang nilai tambah kita dapat, $1 miliar loh Pak per tahun. Itu kalau dirupiahkan 16 triliun. Kok nggak mau? Kenapa nggak bisa? Karena banyak percetakan di Indonesia tidak punya standar. Kemarin ada yang ngomong, kenapa pembeli di sana tidak bertanya ke PPGI? Di Indonesia percetakan yang punya standar yang mana? Saya bilang mereka nggak bertanya. Standar cetak, standar mutu cetak yang paling umum adalah ISO 12647-2. Dan lembaga standarisasi yang paling penting yang banyak dipakai di Indonesia adalah FOGRA dan UGRA. Mereka tinggal masuk ke websitenya FOGRA dan UGRA, dia lihat percetakan mana yang sudah punya standar. Kalau sekarang dilihat, dapatnya mungkin ada 2 atau 3 nama percetakan di Indonesia yang punya standar. Jadi mereka langsung nanya ke percetakan itu, dia nggak perlu nanya-nanya siapa yang punya standar gitu, dia sudah tahu kok, datanya ada. Ya kalau kita lihat nilai importnya, kita tentunya impor kertas nggak sampai separuh daripada ekspor, tetapi kita impor barang cetakan itu 6 kali lipat daripada ekspor kita. Jadi barang cetakan yang masuk lebih banyak. Kurang jelas, tapi saya mau tunjukkan di sini secara grafis, ya. Ekspor kita di sana, impor kita di sini. Yang ini segini tingginya ini sudah saya kali 10. Jadi kalau dimensi realnya itu 1/10 dari ini. Langsung kelihatan kan, kesian gitu ekspor kita. Lanjut. Ini kalau membandingkan dengan beratnya, jadi nilai dan berat ekspor dan impor. Ya, ini impor, ini impor, ini berat ekspor. Jomplang, oke? Lanjut. Nilai dan berat ekspor. Kita ekspornya segini. Ini. Nilainya segini, beratnya segini, 0,4 juta, 0,35 ya tadi. Oke, kayaknya udah selesai. Terima kasih. Nanti Pak Hendra yang pandu kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf. Kalau bisa ditunjukkan, nanti akan dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priwalan.